Yuk kita bedah salah satu kisah detektif psikologis paling cerdas yang pernah ada. Lupakan soal sihir atau kekuatan super ya. Senjata utama di sini adalah pikiran manusia. Dan peluru paling ampuhnya? Ya, rasa bersalah itu sendiri. Nah, cerita kita kali ini datang dari kumpulan kisah klasik Abu Nawas. Sosok legendaris yang terkenal banget karena kemampuannya mecahin masalah yang kelihatannya mustahil. Bukan pakai otot tapi pakai otak. Coba deh bayangin Anda ada di situasi ini. Ada kejahatan dan Anda yakin banget pelakunya ada di antara orang-orang di depan Anda. Masalahnya, nggak ada satupun bukti. Sama sekali. Nah, gimana coba caranya ngungkap kebenaran? Jadi, ceritanya dimulai dengan sebuah misteri yang bikin frustrasi. Seorang saudagar kaya kehilangan 100 keping emas. Wah, itu jumlah yang gede banget. Setiap orang yang dicurigai sudah diinterogasi, tapi semuanya ngelak. Kasusnya benar-benar mentok, dan kelihatannya si pencuri bakal lolos gitu aja. Suasananya udah putus asa banget. Saking frustrasinya, si saudagar bahkan nawarin bakal bagi emasnya kalau pencurinya ngaku. Tapi tetap aja nggak ada yang maju. Sementara itu, si pencuri yang nyempil di antara mereka merasa di atas angin, yakin kejahatannya sempurna. Nah, pas semua cara udah dicoba dan gagal, hakim akhirnya mengeluarkan jurus terakhirnya. Seseorang yang nggak ngandalin paksaan, tapi kecerdasan murni buat mengungkap kebenaran. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dan disinilah kejeniusan Abu Nawas mulai kelihatan. Dia nggak datang bawa alat interogasi atau ngasih ancaman. Dia cuma datang dengan sebuah ide, sebuah jebakan psikologis yang dirancang supaya si pencuri ngebongkar dirinya sendiri. Ini bukan soal sihir, ini murni soal mainin pikiran. Rencananya sederhana banget tapi brilian. Pertama, kumpulin semua tersangka. Kedua, kasih mereka masing-masing satu tongkat yang panjangnya sama persis. Dan langkah ketiga, ini dia umpannya. Dia bilang, tongkat si pencuri bakal tumbuh dengan ajaib sepanjang 1 jari dalam semalam. Coba bayangin, pasti pada bingung kan? Hah, tongkat bisa tumbuh? Nah, ini dia inti dari jebakannya. Tentu aja nggak ada sihir beneran. Keajaiban yang diomongin Abu Nawas itu cuma gertakan. Tapi gertakan yang sengaja dirancang buat mancing rasa takut dan rasa bersalah si pencuri. Oke, sekarang coba kita intip apa yang ada di pikiran para tersangka malam itu. Buat yang nggak bersalah, ya ini cuma malam biasa. Tapi buat si pencuri, malam itu adalah siksaan. Musuh terbesarnya, ya pikirannya sendiri. Lihat deh, beda banget kan reaksinya. Orang yang nggak bersalah ya tidur nyenyak aja, paling nganggap ini lelucon. Tapi si pencuri, wah dia nggak bisa tidur, omongan Abu Nawas terus kepikiran. Dan karena panik, dia membuat keputusan yang justru bakal menghancurkannya. Nah, ini dia momen fatalnya. Karena dikuasai rasa bersalah dan takut sama sihir, si pencuri melakukan satu-satunya hal yang menurut dia bisa nyelamatin dirinya, dia potong tongkatnya. Dia pikir dia selangkah lebih maju, padahal dia baru aja masuk ke dalam perangkap. Keesokan paginya, suasananya pasti tegang banget. Semua orang kumpul lagi sambil megang tongkat masing-masing. Semua mata tertuju pada Abu Nawas waktu dia mulai inspeksinya. Inilah saat-saat penentuannya. Coba bayangin deh, Abu Nawas dengan tenangnya ngecek setiap tongkat satu persatu. Dia nggak buru-buru, dia sengaja biarin ketegangannya memuncak, biarin si pencuri makin deg-degan sebelum kebenarannya terungkap. Dan inilah dia momennya. Waktu Abu Nawas meriksa, dia bukan nyari tongkat yang lebih panjang, dia justru nyari satu-satunya tongkat yang sekarang jadi lebih pendek. Ironis banget kan? Niatnya mau ngakalin keadaan, si pencuri malah ninggalin bukti yang paling jelas. Intinya apa? Rencana si pencuri malah jadi bumerang buat dia. Dialah satu-satunya orang yang ngubah tongkatnya. Dan dengan begitu, dia secara nggak langsung udah kayak ngangkat tangan dan ngaku di depan seluruh desa. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari trik super jenius ini? Ini bukan cuma soal nangkap pencuri loh, ini adalah pelajaran berharga tentang betapa kuatnya pikiran manusia. Jadi, kenapa trik ini bisa berhasil sempurna? Gini, pertama, tongkatnya ya emang nggak ajaib. Kedua, orang yang nggak bersalah nggak punya alasan buat takut. Ketiga, dan ini yang paling penting, rasa bersalah si pencuri mengubah kebohongan sederhana jadi kenyataan yang menakutkan di kepalanya. Dia ketangkap bukan sama sihir, dia ketangkap sama psikologisnya sendiri. Dan ini nih, pelajaran utamanya, sebuah kebenaran yang gak lekang oleh waktu. Hati nurani yang bersalah, itu adalah penuduh yang paling hebat. Kadang, bukti kejahatan yang paling kuat, itu bukan sidik jari atau saksi,
tapi paranoia di dalam pikiran si pelaku sendiri. Ini jadi bikin kita mikir ya kan, di dunia kita yang serba teknologi dan penuh data, seberapa sering kita lupa sama alat paling ampuh yang kita punya, pemahaman tentang sifat manusia. Kira-kira, kapan kecerdasan psikologis, kayak yang ditunjukin Abu Nawas ini, bisa jadi solusi yang jauh lebih baik daripada sekedar kekuatan atau paksaan?